Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah malaikat menunaikan sholat Jumat. Jibril kumandangkan azan. Setiap hari Jumat tiba para malaikat ikut menunaikan sholat Jumat, mengingat besarnya ampunan Allah pada hari tersebut. Kisah para malaikat menunaikan sholat Jumat mungkin terdengar asing bagi sebagian umat muslim. Kisah ini berkaitan dengan keutamaan sholat Jumat dan besarnya pahala ibadah tersebut. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat akan duduk di setiap pintu masjid 70 malaikat yang menulis nama orang-orang, hingga nama orang terakhir yang ditulis adalah laki-laki yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Sementara itu laki-laki itu tidak menyakiti seorang pun di tempat duduknya dan tidak berkata kecuali berkata kebaikan. Laki-laki terakhir itu adalah gambaran balasan kecil bagi ahli Jumat. Balasan tersebut adalah bahwa laki-laki itu akan diampuni keburukan-keburukannya yang pernah ia lakukan di antara 2 Jumat hingga akhir hadis. Para malaikat menunaikan sholat Jumat. Keistimewaan sholat Jumat dan ibadah yang ada di dalamnya rupanya menarik perhatian kalangan malaikat. Ketika Jumat datang, para malaikat tidak mau ketinggalan dalam mengagungkan sholat Jumat. Dalam Al-Quran Allah berfirman kepada malaikat, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman Allah ini, para malaikat takut dan terbang memutar di sekitar arsy sebanyak 7 kali. Kemudian Allah memaafkan mereka. Dia memerintahkan mereka membangun rumah di bumi, agar ketika anak cucu Adam berbuat dosa, maka mereka memutari rumah itu sebanyak 7 kali. Dan Allah akan memaafkan mereka, sebagaimana Dia memaafkan para malaikat setelah memutari arsy sebanyak 7 kali. Mendengar perintah Allah, dengan segera para malaikat turun ke bumi dan membangun Ka'bah. Pada saat terjadinya banjir bandang yang keempat, Allah mengangkat Ka'bah tersebut ke langit. Kemudian Dia menciptakan sebuah menara di samping Ka'bah dan menyebutnya dengan Baitul Maqmur. Tinggi Baitul Maqmur adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ketika hari Jumat datang, Jibril alaihissalam naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Setelah itu malaikat Israfil naik di atas mimbar dan berkhutbah. Setelah khutbah, Mikail mengimami para malaikat lain. Setelah mereka semua selesai sholat, Jibril berkata, pahala yang aku dapatkan karena azan akan aku berikan kepada semua orang yang azan di bumi. Kemudian Israfil berkata, pahala yang aku dapatkan karena berkhutbah akan aku berikan kepada semua orang yang berkhutbah di bumi. Kemudian Mikail berkata, pahala yang aku dapatkan karena mengimami sholat Jumat akan aku berikan kepada semua imam sholat Jumat di bumi. Kemudian para malaikat berkata, pahala yang kami dapatkan karena berjamaah sholat Jumat akan kami berikan kepada semua orang yang berjamaah sholat Jumat di belakang imam. Kemudian Allah berkata, wahai para malaikatku, apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hambaku, sedangkan aku adalah Allah yang paling pengasih? Wahai para malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya aku mengampuni mereka semua yang menghadiri sholat Jumat. Hadiah ampunan dari Allah ini merupakan hadiah istimewa untuk Nabi Muhammad SAW, bukan umat-umat sebelum mereka. Demikian kemuliaan hari Jumat dan fadilah orang yang menunaikan sholat Jumat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dan ampunan berkat sholat Jumat. Sumber Kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri.
Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.